sinis, gitu kan ya. Orang yang menulis seperti itu adalah dia merasa memang dia punya sesuatu yang sangat bagus, ya, sehingga orang lain harus tahu, gitu kan ya. Kesombongan muncul di sana. Dia merasa hebat, sehingga orang lain itu harus tahu, bahkan harus mengikuti, menyontoh. Itu sebabnya kita nggak suka dibilang itu buku biografi. Sebetulnya walaupun tadi isinya sebetulnya adalah biografi. Isinya. Kita bicara teknik penyajiannya. Teknik penyajian buku biografi itu sangat tidak menarik. Sangat tidak menarik bagi pembaca karena itu tadi kesombongan orang itu yang akan muncul. Ya kan? Bahkan ada satu buku yang diminta saya mengeditnya, buku biografi. Di dalamnya SK pertama sekali dia terima pun dicantumkan semua di situ. Ya saya mau yang Pak Tar tadi, saya mau tanggapi itu. Jadi memang betul. Kalau kita tidak hati-hati, maka cenderung menjadi buku biografi. Biografi yang kecenderungannya adalah kecap nomor satu. Nah, itu kan. Nah, supaya tidak kecap nomor satu, tapi basis kehidupan itu bisa kita manfaatkan untuk orang lain, gitu ya. Maka kita sajikan dalam narasi buku inspiratif tadi itu. Jadi sebetulnya jauh dari keinginan untuk menyombongkan diri, tapi lebih terpanggil untuk bagaimana berbagi pengalaman, berbagi cerita, pembelajaran dengan sesama. Kalau itu baik, maka sebaiknya menjadi bahan banding. Tapi kalau itu jelek, sebaiknya dihindari agar tidak terulang kerugian kegagalan yang kita lakukan, gitu loh. Jadi kalau bicara kegagalan itu bukan untuk ditiru, tapi maksudnya dihindari. Tapi kalau bicara keberhasilan itu maksudnya kan untuk ditiru. Mana tahu itu bermanfaat. Jadi sebetulnya jauh dari kesombongan. Ada yang kedua, Pak Hasan gimana? Itu kawan-kawan saya melihat dari sana, Pak Hasan. Ada yang kedua dari selain kesombongan yang bisa dikonotasikan seperti itu. Ketidakjujuran sebetulnya. Kenapa? Karena disimpan. Sumber datanya dari mana? Kebenaran itu harus ditunjukkan datanya, karena data nanti bisa diuji, gitu kan? Ini benar atau tidak? Kalau yang dikatakan oleh Pak Sam tadi itu sifatnya lalu relatif, gitu kan? Ya, saya pengen mengajak, apalagi anak-anak sekarang tuh pengen yang kita ambil itu adalah yang benar. Referensi tentang kebenarannya tidak ada. Kalau di buku yang ditulis oleh seperti Pak Hasan sama Pak Sam itu, kenapa tidak menyebut sumber, tidak menyebut narasumbernya, gitu, tidak menyebut faktanya, tidak secara jelas-jelas, gitu kan? Kalau kayak gitu gimana? Sorry Pak Hasan. Jadi apa bedanya dengan buku fiktif, gitu kan ya, fiksi? Kalau tiga buku kita itu jelas basisnya itu fakta, bukan fiksi. Apalagi fiktif, basisnya fakta dari pengalaman. Kalau bicara pengalaman itu pasti empirik. Kalau empirik itu ilmiah berarti kan. Ada disebut nggak di buku itu bahwa ini adalah disebut ya. Artinya itu sejak dari pengantar saja udah menentukan. Apalagi ketika masuk pada tema per tema itu sangat detail. Hanya saja sengaja kita hindari dalam penulisan itu mengemukakan hal-hal yang terlalu detail sehingga menghilangkan faktor inspiratifnya kira-kira begitu. Nah itulah kemudian mengapa saya katakan bahwa buku itu berbicara atau dipoles dalam bahasa yang lebih umum sehingga bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak semata-mata oleh keluarga, oleh teman, sejawat, tapi dibaca oleh siapapun dia mendapatkan inspirasi. Karena itulah saya dapat memahami apresiasi dari berbagai kalangan.
terhadap buku itu seakan-akan dia membaca pengalaman dirinya sendiri. Nah, itu berarti kita sudah mencapai sebuah katakanlah sebuah keberhasilan di dalam menyajikan dalam proses penulisan itu. Ya, di sini saya dapat. Jadi sebentar, kalau secara ilmiah kita bisa buktikan bahwa itu berbasis fakta kehidupan. Kalau berbasis jadi fakta bukan pasti fiksi. ilmiah. Ya, jadi bukan fiksi itu ya. pasti. Ya. Nah, cuma kita harus jujur. Ya. Memang dalam penyajian ini terkadang ada sedikit dramatisasi. Oh ya, itu bukan manipulasi. Bukan manipulasi data. Ya, datanya tetap X. Tapi cuma kita kembangkan X1, ya, X2 menjadi lebih indah. Supaya lebih indah. Karena buku ini kan lebih kepada ada nuansa sastranya. Ya. Ada buku roman ya, novel ya. Ada Betul. novel. Jadi bukan kayak buku ilmiah, buku akademik yang serba kaku dengan menyebut sumber-sumber tertentu, segala macam begitu. Ini enggak lagi. Ya. Nah, gitu. Ini terjun bebas ini. Ya. Terjun bebas dengan tujuan tadi menginspirasi. Ya. Betul sekali. Sebab tanpa begini itu tidak bisa menginspirasi. Ya. Bahkan di dalam beberapa bagian itu kutipan-kutipan itu kita sebut siapa penulisnya. Ya. Tahun berapa dia lahir, tapi tidak menyebutkan bukunya apa, ini apa. Ya, satu contoh inilah, ada seorang tokoh, namanya kita pakai ini. Ya. Apa namanya? Nama samaran. Nama samaran. Jadi bukan nama anonim ya, nama anonim. Tapi banyak menyebut nama-nama asli, tidak pakai samaran. Ya. Contoh misalnya Pak Tarmiji, disebutlah nama Pak Tarmiji, ada Mas Johan Effendi, misalnya gitu ya. Itu disebutlah nama Mas Johan Effendi, tidak pakai nama samaran. Tapi kalau ketika kita indahnya jalan mendaki, menyebutkan pacar pertama, pacar kedua, itu memang menggunakan nama samaran. Ya, artinya dalam hal ini kawan-kawan sekalian, mungkin banyak di antara kita yang enggan menulis tentang pengalaman dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena satu, ada persoalan etik dan moral, barangkali gitu kan ya. Wah, saya kan nggak punya apa-apa, masa saya kasihkan sama orang lain? Atau wah, malulah saya tidak punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Sesungguhnya tidak. Kenapa? Karena tidak harus kita menuliskan tentang pengalaman kita itu dalam pengertian melebih-lebihkan diri kita sendiri. Tidak. Selama kita bisa menyajikannya dengan apik, dengan bagus. Teknik bagaimana menyajikannya dengan baik itu tentu saja bisa dipelajari di berbagai tempat. Dan kedua, sebetulnya kita sering lupa, sekecil apapun pengalaman kita, bisa jadi itu besar sekali manfaatnya bagi orang lain. Betul sekali. Itu yang sering kita lupa. Sehingga ada anggapan, wah saya nggak punya apa-apa, masa dikasih ke sama. Enggak. Barangkali umpamanya kalau yang mendengar pembicaraan kita ini ada ibu-ibu umpamanya. Ibu-ibu yang punya pengalaman masak di dapur, gitu kan ya. Seperti sepele sekali. Semua ibu-ibu juga bisa begitu. Tetapi ketahuilah bahwa di luar sana banyak orang lain, sedikit apapun, sekecil apapun pengalaman ibu itu, ternyata bagi orang lain sangat bermanfaat. Umpamanya bicara tentang ketekunannya, kesabarannya. Tentu dalam hal ini kita tidak membicarakan tentang resep masakannya. Kira-kira begitu. Baik, jadi kawan-kawan sekalian, perbincangan dua kawan saya sebagai penulis di 3 buku yang sudah kawan-kawan baca, miliki, itu sebetulnya adalah menggambarkan aktualitas dari bahwa gagasan, pengalaman, baik pengalaman itu barangkali kita rasakan sebagai minor, minimal bagi kita sendiri. Ketika itu dia tuliskan, maka itu bisa menjadi abadi dan itu bisa bermanfaat. Artinya bisa dipetik manfaatnya bagi orang lain di lintas generasi.
Itulah sebetulnya yang terjadi di dalam sejarah peradaban manusia. Tanpa penulisan, sebetulnya kita tidak tahu bagaimana perkembangan peradaban pada awalnya. Katakanlah peradaban Nusantara. Ya. Ketika di Indonesia itu sekarang ini tidak ditemukan tulisan yang cukup mumpuni mengenai bagaimana kemajuan kerajaan Sriwijaya, umpamanya, maka kita tidak bisa memetik manfaatnya secara optimal. Tetapi ketika kita memperoleh catatan tulisan yang banyak mengenai bagaimana kerajaan Romawi yang jauh dari Nusantara, justru kita banyak belajar. Peradaban Yunani umpamanya yang jauh sebelumnya, ketika tidak ada tulisannya, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kawan-kawan sekalian, tidak lain dari yang menurut saya Pak Sam Pak Hasan, jadi yang kita perbincangkan itu masih kembali kepada pesan. Betapa pentingnya menulis. Betapa pentingnya menulis. Nah, nanti kawan-kawan bisa bertanya, Pak, mana dulu? Menulis dulu atau membaca dulu? Nah, nanti kita bahas pada kesempatan ngobrol kita pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa kembali ke channel ini, dan jangan lupa bagi yang belum, tetap mohon subscribe, like, dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.